Si Kancil dan Landak. Cerita ini terdengar seperti kebohongan, Nak, tapi ini benar. Karena kakek saya, yang menceritakannya kepada saya, selalu mengatakannya dengan santai, itu pasti benar, anakku, karena tidak ada cara lain untuk menceritakannya. Dan ceritanya terjadi seperti ini. Hari itu adalah hari Minggu pagi di musim gugur, tepat ketika soba sedang berbunga, matahari terbit dengan cerah di langit, angin pagi berhembus dengan hangat di atas tunggul gandum, burung-burung bernyanyi di udara, lebah-lebah berdengung di dalam soba, orang-orang pergi ke gereja dengan pakaian terbaik mereka di hari Minggu, dan semua makhluk berbahagia, begitu juga dengan si Landak. Namun, si Landak sedang berdiri di dekat pintunya dengan tangan terangkat, menikmati angin pagi, dan perlahan-lahan menyanyikan sebuah lagu untuk dirinya sendiri, yang tidak lebih baik atau lebih buruk dari lagu-lagu yang biasa dinyanyikan Landak pada hari Minggu pagi yang penuh berkah. Ketika ia sedang bernyanyi setengah keras untuk dirinya sendiri, tiba-tiba terpikir olehnya bahwa, ketika istrinya sedang mencuci dan menjemur anak-anak, ia mungkin bisa berjalan-jalan ke ladang, dan melihat bagaimana keadaan lobak-lobaknya. Lobak-lobak itu, pada kenyataannya, berada di dekat rumahnya, dan dia dan keluarganya terbiasa memakannya, karena itulah dia menganggapnya sebagai miliknya. Tidak ada kata yang lebih cepat diucapkan daripada dilakukan. Landak menutup pintu rumah di belakangnya, dan mengambil jalan setapak menuju ladang. Dia belum pergi terlalu jauh dari rumah, dan baru saja berbelok di sekitar semak-semak sloe yang tumbuh di luar ladang, untuk naik ke ladang lobak, ketika dia melihat kelinci yang pergi keluar untuk urusan yang sama, yaitu mengunjungi kubis-kubisannya. Ketika si Landak melihat si kelinci, ia mengucapkan selamat pagi kepadanya. Tetapi si kelinci, yang dengan caranya sendiri adalah seorang pria terhormat, dan sangat sombong, tidak membalas sapaan si Landak, tetapi berkata kepadanya, dengan nada yang sangat menghina, bagaimana kamu bisa berlarian di ladang ini sepagi ini? Saya sedang berjalan-jalan, kata Landak. Jalan-jalan, kata si kelinci sambil tersenyum. Menurut saya, kamu bisa menggunakan kakimu untuk tujuan yang lebih baik. Jawaban ini membuat si Landak sangat marah, karena dia bisa menanggung apa saja kecuali serangan pada kakinya, hanya karena kakinya memang bengkok. Jadi sekarang Landak berkata kepada kelinci, kamu sepertinya membayangkan bahwa kamu bisa melakukan lebih banyak hal dengan kakimu daripada aku dengan kakiku. Itulah yang saya pikirkan, kata kelinci. Itu bisa diuji, kata Landak. Saya bertaruh bahwa jika kita berlomba lari, saya akan mendahuluimu. Itu konyol. Kamu dengan kakimu yang pendek, kata si kelinci, tapi aku bersedia, jika kamu memiliki keinginan yang sangat besar untuk itu. Apa yang akan kita pertaruhkan? Sebuah Louis d'Or emas dan sebotol brandy, kata si Landak. Selesai, kata si kelinci. Jabat tangan di atasnya, dan kemudian mungkin akan langsung lepas. Tidak, kata Landak, tidak perlu terburu-buru. Saya masih berpuasa, saya akan pulang dulu, dan sarapan. Setengah jam lagi saya akan kembali lagi ke tempat ini. Setelah itu Landak pun pergi, karena si kelinci sudah cukup puas dengan hal ini. Dalam perjalanan, si Landak berpikir, kelinci mengandalkan kakinya yang panjang, tapi aku akan berusaha untuk mengalahkannya. Dia mungkin orang yang hebat, tetapi dia adalah orang yang sangat bodoh, dan dia akan membayar apa yang telah dia katakan. Ketika Landak itu sampai di rumah, ia berkata kepada istrinya, istriku, cepatlah berpakaian, engkau harus pergi ke ladang bersamaku. Apa yang terjadi? Tanya istrinya. Saya telah bertaruh dengan kelinci itu, untuk sebuah Louis d'Or emas dan sebotol brandy. Aku akan berlomba dengannya, dan engkau harus hadir. Astaga, suamiku, teriak sang istri, apakah engkau tidak waras? Apakah engkau sudah kehilangan akal sehatmu? Apa yang membuatmu ingin berlomba dengan kelinci? Jaga lidahmu, perempuan, kata si Landak, itu urusanku. Jangan mulai membahas hal-hal yang merupakan urusan laki-laki. Pergilah. Kenakan pakaianmu, dan ikutlah denganku. Apa yang bisa dilakukan oleh istri Landak? Dia dipaksa untuk mematuhinya, suka atau tidak suka. Ketika mereka telah berangkat bersama-sama, Landak berkata kepada istrinya, sekarang perhatikan apa yang akan saya katakan. Lihatlah, aku akan menjadikan lapangan yang panjang ini sebagai arena perlombaan kita. Kelinci akan berlari di satu alur, dan aku di alur yang lain, dan kita akan mulai berlari dari atas. Sekarang, yang harus engkau lakukan adalah menempatkan dirimu di sini, di bawah, di dalam alur,
dan ketika kelinci itu tiba di ujung alur di seberangmu, engkau harus berteriak kepadanya, aku sudah sampai. Kemudian mereka sampai di ladang, dan si landak menunjukkan tempatnya kepada istrinya, dan kemudian berjalan ke atas ladang. Ketika dia sampai di atas, si kelinci sudah berada di sana. Apakah kita akan mulai? Kata si kelinci. Tentu saja, kata si landak. Kalau begitu kita berdua sekaligus. Setelah berkata demikian, masing-masing menempatkan diri di alurnya sendiri. Si kelinci menghitung, 1, 2 kali, 3 kali, dan pergi seperti angin puyuh menyusuri ladang. Namun, si landak hanya berlari sekitar 3 langkah, dan kemudian dia membungkuk di alur, dan tetap diam di tempatnya. Ketika si kelinci tiba di ujung bawah ladang, istri landak menyambutnya dengan teriakan, saya sudah sampai. Si kelinci terkejut dan bertanya-tanya, ia tidak menyangka bahwa si landak sendirilah yang memanggilnya, karena istri landak itu tampak seperti suaminya. Namun, si kelinci berpikir, itu tidak dilakukan dengan adil, dan berteriak, ini harus dijalankan lagi, biarkan kami memilikinya lagi. Dan sekali lagi dia pergi seperti angin dalam badai, sehingga dia tampak terbang. Tetapi istri si landak tetap diam di tempatnya. Maka ketika si kelinci sampai di puncak padang, si landak sendiri berteriak kepadanya, aku sudah sampai. Namun, si kelinci, dengan penuh kemarahan, berteriak, ini harus dijalankan lagi, kita harus memilikinya lagi. Baiklah, jawab si landak, untuk bagian saya, kita akan berlari sesering yang kamu mau. Maka kelinci berlari 73 kali lagi, dan landak selalu menahannya, dan setiap kali kelinci mencapai bagian atas atau bagian bawah, landak atau istrinya berkata, saya sudah sampai di sini. Namun, pada kali ke-74, si kelinci tidak bisa lagi mencapai ujungnya. Di tengah ladang ia jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan ia terbaring mati di tempat. Tetapi si landak mengambil Louis d'Or yang dimenangkannya dan sebotol brandy, memanggil istrinya keluar dari alur, dan keduanya pulang ke rumah bersama dengan sangat gembira, dan jika mereka tidak mati, mereka masih hidup di sana. Begitulah yang terjadi, si landak membuat si kelinci berlomba lari dengannya di padang rumput Bustehuder hingga ia mati, dan sejak saat itu tidak ada lagi kelinci yang mau berlomba lari dengan landak Bustehuder. Moral dari cerita ini, bagaimanapun, adalah, pertama, bahwa tidak ada seorang pun, betapapun hebatnya dia, yang boleh mempermainkan orang yang lebih rendah darinya, meskipun dia hanya seekor landak. Dan, kedua, ini mengajarkan bahwa ketika seorang pria menikah, dia harus mengambil seorang istri yang sesuai dengan posisinya, yang terlihat sama seperti dia sendiri. Jadi, barang siapa yang menjadi landak, hendaklah ia memastikan bahwa istrinya juga menjadi landak, dan seterusnya.